Halo semua, kembali lagi di channel saya Arjun Sumarlan. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang kelas dan juga mempelajari tentang inheritance. Nah, eh, jika kita lihat codingan ini, ini kan agak menumpuk gitu ya. Artinya ini ada kelas benda, ada kelas buku gitu ya. Dan sebenarnya kenapa nggak dibikin terpisah gitu? Artinya bisa nggak sih kita bikin kelas benda ini di file lain gitu dan kelas buku ini juga di file lain gitu. Artinya kalau misalnya kita emang perlu baru dipakai gitu di index.js ini gitu. Nah, itu disebutnya konsepnya adalah modularity. Artinya kita membuat code ini menjadi modul-modul gitu ya. Nah, tetapi sebagai pengingat ya teman-teman bahwa yang sekarang kita lakukan ini masih di vanilla JavaScript ya teman-teman ya. Masih di vanilla JavaScript artinya ketika kita ingin memakai konsep modul itu nanti di React gitu agak sedikit berbeda teman-teman. Agak sedikit berbeda gitu ya. Untuk mengimportnya gitu ya, untuk si file name-nya pun ada sedikit berbeda, sedikit aja bedanya. Nah, eh, lalu untuk membuat gitu ya, mengaktifkan sifat dari modularity ini, teman-teman nggak bisa langsung nih gitu ya, teman-teman di indeks HTML-nya gitu ya, jangan lupa bikin type module gitu ya di script gitu ya, script yang terkait. Misalkan kan script kita kan adalah index.js ya, JavaScript-nya gitu kan ya, file JavaScript-nya. Nah, terus jangan lupa tambahkan nih teman-teman, ada type yang isinya adalah value-nya adalah module gitu. Nah, ini menandakan bahwa uh, Jav, uh, script JavaScript ini gitu ya, itu membolehkan sifat modularity gitu di dalamnya, gitu ya. Nah, artinya seperti itu ya. Nah, oke langsung aja kita coba implementasikan ya, gimana sih caranya membuat modul-modul di dalam JavaScript ini gitu. Caranya simple gitu ya, kita cukup bikin file aja, misalkan di day folder ini kita bikin file gitu ya, misalkan benda.js ini, dan kita taruh gitu ya codingan ini, kita taruh di sana, kita taruh di sini gitu kan ya. Nah, oke. Dan apakah ini sudah gitu ya? Nah, belum ya sebenarnya. Coba nanti kita taruh-taruh dulu aja ya. Kita taruh-taruh dulu. Misalkan buat buku kita taruh di tempat yang berbeda. Itu adalah file buku.js seperti ini. Kita taruh gitu ya, kita save. Nah, apakah ini cukup gitu ya? Enggak ya teman-teman ya, kita ini nggak cukup gitu ya. Kenapa? Karena si code yang ada di benda.js, code yang ada di buku.js, ini nggak bisa diakses satu sama lain dan nggak bisa diakses juga di index.js gitu. Kenapa? Karena by default gitu ya, ini file-file atau modul-modul ini bersifat private, teman-teman. Private artinya ya cuman dia doang yang bisa akses gitu ya. Cuman file ini doang yang bisa akses gitu ya. Maksudnya bukan private class ya, bukan ya. Tapi private si filenya, si modulnya hanya di file ini gitu yang bisa akses. Di luar file yang lain, di luar modul yang lain ya nggak bisa akses gitu. Oke, cara mengizinkannya untuk file lain bisa akses, kita bisa ekspor namanya. Kita bisa ekspor, teman-teman. Dan di benda pun sama, kita bisa ekspor. Nah, artinya code yang diekspor itu akan bisa diakses gitu ya. Tapi code yang lain-lainnya di sini-sini dia nggak bisa gitu ya. Dia harus diekspor juga gitu kalau misalnya emang mau gitu ya. Nah, pada kali ini ya kita ekspornya adalah ya si kelas ini gitu. Si kelas ini kita ekspor gitu ya. Oke. Bisa penulisannya seperti ini.
Nah, terus yang harus ingat juga gitu ya, kalau misalkan ini kan ada benda nih, benda itu kan punya di benda.js gitu ya, artinya cara mengakses gitu kan ini kita udah buka nih gitu di modul-modul lain nih bisa akses si benda ini gitu ya. Nah, cara mengakses modul benda itu caranya adalah jadi import gitu ya. Yang tadinya ekspor jadi import gitu ya. Yang udah diekspor harus diimport. Nah, caranya pakai kurung bracket seperti ini terus from gitu ya. From dari file apa gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat teman-teman di sini, ini adalah modul-modul yang ada. Nah, ini ada modul-modul yang ada yang udah built-in gitu ya. Nah, tapi kan kita nggak pakai dulu nih gitu ya. Kita emang nggak pakai. Kita yang inginkan adalah si benda.js. Nah, benda.js itu adalah di satu directory namanya teman-teman. Jadi buku ini sama benda.js ini kan satu directory ya di dalam folder D4 ini. Nah, untuk mendapatkan directory yang sama itu pakai dot seperti ini. Terus dan pakai miring. Nah, ini apa artinya? Ini dalam satu directory yang sama seperti itu ya. Nah, kita lihat, nah, benar kan? Ada benda, ada indeks gitu ya. Kenapa? Karena selain buku itu ada dua ini gitu. Ada benda, ada indeks gitu ya. Untuk file JS-nya. Nah, maka kita import gitu ya. Nah, ini sebagai catatan. Ini kita coba dulu ya, kita coba dulu. Itu nanti kita coba lihat gitu ya. Kita lihat. Nah, kita import bendanya. Kenapa? Karena bendanya itu kan masih kelasnya itu kan tulisannya ini benda gitu ya. Kalau misalkan kita tulis yang lain, bisa nggak gitu? Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena ya nggak ada gitu ya. Harus sama persis. B besar, nah dia ada suggestion, itu benda gitu. Nah, harus sama. Ya. Kalau misalkan sudah seperti ini gitu. Nah, kalau kita maunya nggak ini gitu ya, nggak mau apa namanya ngikutin gitu, ngikutin namanya. Itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, jadi tonton terus video-video selanjutnya ya teman-teman. Oke, dan setelah itu coba kita import di sini. Kita import di sini. Kita import buku gitu ya, buku seperti ini. Nah, ini juga nanti akan ada error ya. Tapi kita cek dulu aja. Nah, buku. Nah, sudah gitu ya. Artinya buku ini udah ada dari sini gitu ya. Di buku ini kan dia perlu benda juga sudah diimport dari si benda.js dan benda.js tidak perlu modul-modul yang lain dan akhirnya sudah cukup gitu ya. Sudah cukup dan coba kita run gitu ya. Kita run. Nah, ini errornya teman-teman. Error abort 404. Artinya apa? Ini file buku ini apa gitu. Ini nggak ada nih gitu file buku ini. Ini nggak dikenal. Nah, kalau misalkan di vanilla JavaScript, teman-teman harus menggunakan .js. Extension-nya harus jelas gitu ya. Harus jelas extension-nya. Nah, kalau misalkan nanti di React gitu ya, di React itu teman-teman ya nggak perlu gitu. Kalau di React. Karena sudah terkonfigur semuanya gitu ya, sudah terkonfigurasi semua dan teman-teman nggak perlu gitu ya ada extension untuk JS lagi gitu ya. Itu nantilah kita bahas pas sudah masuk ke React ya. Itu intinya telan dulu matang-matang pas nanti pas di React itu nggak perlu lagi ada .js gitu ya. Tapi kalau misalkan sekarang itu perlu gitu. Kalau misalkan ada .json, ada apa, kalau misalkan di Vanilla JavaScript itu wajib harus ada extensionnya gitu ya. Kalau kita ingin mengimport suatu modul. Oke, teman-teman. Ini ada seperti ini gitu ya. Coba kita lihat apakah jalan? Oh, jalan, teman-teman. Ada log warna dari buku gambar adalah biru, yaitu adalah log ini. Kita pilihkan warna cover. Oke, teman-teman. Ya, mungkin seperti itu ya, teman-teman. Nanti untuk
yang seperti saya tadi bilang, kalau misalkan saya nggak mau nih benda doang gitu, bahwa harus ngikutin, kata-kata ini gitu ya, dengan menggunakan variabel ini gitu, harus ngikutin banget, saya nggak mau misalkan. Nah, itu ada caranya teman-teman. Atau mungkin gimana sih caranya kita mengalias gitu ya, kita mengalias ini sebagai sesuatu gitu. Itu ada caranya. Oke, jadi tetap tonton video-video saya selanjutnya. Oke, gitu saja. Jika teman-teman suka dengan video ini, tolong like gitu ya, tolong subscribe, dan tolong ditekan tuh tombol loncengnya, oke, agar mendengung ke semua penjuru dunia, gitu ya, agar tahu bahwa ada channel ini. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Oke, bye. Terima kasih, teman-teman.